Kesiapannya untuk jadi saksi? Ya siap dong, kan karena dipanggil untuk sebagai saksi, akhirnya saya juga harus memberikan kesaksian dong. Dokter, hari nama dokter juga banyak disebut sebagai dalang. Bukan hanya nama saya terus yang disebutkan dari awal permasalahan ini kan nama saya disebut. Ya nama dokter ibu sih disebut sebagai dalangnya gitu dokter yang. Nggak ada di di fakta persidangan mengatakan saya dalang, tidak ada saya mendengarkan, nggak ada yang bilang dalang. Ada ya? Di dakwaan saya tanya ada. Tidak ada. Kesaksian Reza Gladys. Iya, tapi tidak ada kata-kata dalang. Katanya dokter yang menyarankan Reza Gladys untuk menutup mulut gitu. Nah, mendengarkanlah nanti dari fakta persidangan. Saya belum boleh mengatakan apapun bukti dan fakta persidangan sebelum di persidangan. Dan rekaman suara dokter juga bocor yang menyuruh. Iya, kan memang benar. Ada nggak di situ saya bilang untuk bayar pakai uang? Ada nggak? Saya tanya ke kalian, ada nggak di situ? Ada nggak di kata-kata di rekaman itu saya mengatakan bayar pakai uang? Ada tidak? Saya tanya. Dok, hari ini Terlepas dari masalah direkam atau tidak, itu kan hukum ya. Saya nggak mau substansi masuk ke hukum. Tapi kalau di rekaman itu, ada nggak saya nyuruh bayar pakai uang? Dan itu cuma pembicaraan saya dengan Dr. Reza Gladys, pembicaraan biasa. Gitu. Tapi terlepas mau ada rekaman atau tidak, itu substansi hukum yang saya tidak mau bahas. Kemarin juga banyak blundernya nih dok. Saya nggak mau menanggapi blunder atau tidak, kan itu hakim yang memutuskan. Kalau blunder atau tidak itu kan subjektif ya, pemikiran setiap orang gitu. Tapi biarlah hakim yang akan menilai. Dok, hari ini kan dokter sama dokter Samira harusnya jadi saksi kan? Saya nggak tahu siapa aja beneran, karena yang saya tahu suratnya itu sampai ke orang masing-masing. Saya dapatnya itu di hari Selasa sore. Oke, kehadiran dokter sendiri kan di sini kan bisa meringankan untuk Niki sendiri ya dok ya? Iya, jadi mau meringankan dari pihak Niki ataupun pihak Reza Gladys tersendiri kayak gitu. Yang penting saya pasti akan mengatakan yang sejujurnya dan yang sebenarnya. Oke. Ini kan pertama kali atau beberapa kali sih untuk menjadi saksi di ruang sidang? Kalau di ruang sidang untuk pengalaman saya pribadi ya, ini yang kedua kali ya. Pertama sebelumnya saya juga pernah menjadi saksi persidangannya kasus Isa Zega ya di Kepanjen Malang. Nah, mungkin ada nervous atau Enggak lah, kalau seandainya kan kita sebagai saksi ya, saya bukan terdakwa, jadi tidak ada beban. Karena kalau sebagai saksi, apa yang ditanya tinggal jawab gitu. Beda mungkin pressure-nya sebagai pelapor dan terlapor ya. Kalau sebagai saksi, apa yang ditanya tinggal jawab. Jadi nggak ada beban yang bagaimana. Karena tidak ada masalah hukum kan. Semangat dok.